Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 mata kuliah Product Development dan Inovasi ini kita akan mempelajari HKI. HKI ini adalah kepanjangan dari hak kekayaan intelektual, di mana nantinya kita akan membahas jenis HKI itu sendiri. Ada hak cipta, paten, dan juga merek. Kadang seringkali orang-orang itu telah keliru menyebut setiap jenis HKI ini dengan sebutan paten. Nah, ini mungkin nampaknya paten ini telah menjadi idiom umum untuk menyebut perlindungan hukum atas suatu karya intelektual. Halnya menyebutnya apakah mereknya sudah dipatenkan. Nah, padahal paten dan merek ini itu adalah sesuatu yang berbeda. Apakah lagunya sudah dipatenkan? Padahal lagu itu masuk kepada hak cipta. Nah, paten sendiri itu ada bagiannya sendiri. Apa yang nanti yang dilindungi dalam paten? Apa yang dilindungi dalam hak cipta? Ini ada bagian-bagiannya sendiri. Oke, kita langsung saja definisi dari hak kekayaan intelektual. HKI itu sendiri adalah hak hukum yang diberikan kepada individu ataupun kelompok untuk melindungi karya-karya kreatif atau intelektual mereka. Jadi hukum ini yang dirancang, hukum yang telah dirancang ini untuk melindungi karya-karya kreatif dan juga intelektual dari penyalahgunaan ataupun penggunaan tanpa izin oleh orang lain. Nah, ini mencangkup apa saja? Jenis hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan juga ada desain industri, hak rahasia dagang. Nah, kita nanti akan mempelajari 3, hak cipta, paten, dan juga merek. Tujuan dari HKI itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuan dari HKI itu adalah untuk mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan pemegang hak perlindungan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan karya-karya mereka. Artinya di sini HKI itu memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang telah menciptakan hal-hal baru, misalnya seperti lagu, obat-obatan, desain produk, logo. Nah, ini seperti HKI ini seperti pelindung yang menjaga karyanya dari hal pencurian atau digunakan tanpa izin. Dengan perlindungan ini, orang-orang itu akan lebih terdorong lagi untuk terus berinovasi dan menciptakan hal-hal baru karena mereka tahu bahwa karyanya itu aman dari penyalahgunaan. Oke, langsung saja kita akan membahas jenis-jenis HKI. Ada hak cipta. Nah, ini hak cipta, paten, dan merek. Apa sih yang dilindungi dari hak cipta? Hak cipta itu yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Ada buku, ceramah, seni tari, seni batik, dan sebagainya. Ini juga mencakup lagu, film, kemudian konten digital. Nah, itu juga termasuk pada hak cipta. Kemudian hak paten, proses atau hasil produksi atau kombinasi dari keduanya, dan benda, alat atau hasil produksi yang memiliki kegunaan praktis. Nah, paten ini memberikan perlindungan hukum kepada penemuan dan inovasi baru yang bermanfaat. Mencakup apa saja? Mencakup produk, proses, mesin, atau komposisi kimia yang unik. Nah, itu masuk ke paten. Lalu bagaimana dengan merek? Merek ini itu yang dilindungi adalah sebuah gambar, nama, kata, huruf, susunan warna, kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki pembeda dan kemudian digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ini seperti hanya logonya, logo perusahaan, logo produk, nama produk. Nah, itu pembedanya hak cipta, hak paten, hak merek. Jadi jangan sampai keliru, lagunya sudah dipatenkan, padahal lagu itu masuk kepada hak cipta.
bukan paten. Jadi berbeda antara hak cipta, paten, dan merek. Lalu kriteria perlindungannya seperti apa? Kriteria perlindungannya itu, kalau hak cipta itu adalah asli, orisinal. Artinya di sini karya tersebut harus memiliki unsur keaslian, yang berarti ia harus merupakan hasil kreasi yang asli dari penciptanya. Kalau paten bagaimana untuk kriteria perlindungannya? Untuk paten sendiri itu kriteria perlindungannya itu adalah invensi yang baru, mengandung langkah yang inventif dan juga dapat diterapkan dalam industri. Artinya di sini invensi baru ini adalah sebuah kebaruan, inovasi yang diajukan untuk paten harus merupakan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ini berarti penemuan tersebut tidak boleh telah diungkapkan dalam bentuk apapun sebelum tanggal pengajuan paten. Lanjut pada kriteria perlindungan dari merek. Untuk merek, kriteria perlindungan merek di sini adalah digunakan untuk mengidentifikasi dan juga membedakan barang dan jasa. Artinya di sini merek ini harus memiliki sifat yang membedakan dari merek lain sehingga bisa diidentifikasi dengan jelas oleh konsumennya. Yang selanjutnya ada bagaimana sih mendapatkan hak ini dari hak cipta? Itu otomatis, tidak ada kewajiban mendaftar. Biasanya bersifatnya opsional untuk hak cipta. Nah, hak cipta ini secara otomatis diberikan kepada pencipta saat karya tersebut diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk yang dapat dipahami. Kalau paten itu hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Ditjen HKI berdasarkan permohonan. Artinya di sini kita melakukan pengajuan paten. Nah, yang pertama apa sih yang dilakukan? Kita melakukan penelitian awal, lakukan penelitian, memastikan bahwa penemuan kita itu memenuhi kriteria kebaruan dalam yurisdiksi yang relevan. Ini melibatkan memeriksa apakah penemuan yang serupa telah ada sebelumnya. Kalau misalnya tidak ada, kita melakukan pengajuan paten. Ajukan permohonan paten ke kantor. Kemudian di permohonan tersebut itu mencakup deskripsi rincian tentang penemuan. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan dan persetujuan. Permohonan paten kemudian diperiksa oleh yang berwenang. Kemudian barulah setelah itu jika tidak ada hambatan, ini akan diberikan paten. Baru proses pembayaran biaya. Kemudian merek, hak khusus yang diberikan oleh negara dengan cara didaftarkan ke Ditjen HKI berdasarkan permohonan. Sama halnya dengan paten, kita harus melakukan pemeriksaan ketersediaan dulu, apakah ada hal yang serupa sebelumnya tentang gambar, nama, huruf, ataupun logo ini. Kemudian kita mendaftar, kemudian diperiksa, barulah hak merek itu juga diberikan kepada si pemiliknya. Kemudian dari sisi jangka waktu perlindungan, untuk hak cipta itu seumur hidup plus 5 tahun sesudah mati, kekecualian tercantum pada pasal 30 dan pasal 31. Nah, di sini hak cipta di Indonesia itu berlaku selama masa hidup pencipta plus 50 tahun setelah kematian pencipta. Jika karya itu diterbitkan oleh badan hukum, nah seperti perusahaan atau organisasi, atau jika pencipta itu bersifat anonim dan tidak dikenal, hak cipta itu berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali diterbitkan atau diciptakan, tergantung pada yang lebih lama. Untuk hak paten, 20 tahun dari tanggal permintaan untuk paten biasa dan 10 tahun dari tanggal pendaftaran untuk paten sederhana. Nah, untuk jangka waktu perlindungan paten di Indonesia adalah 20 tahun sejak tanggal pengajuan paten. Selama masa perlindungan ini, pemilik paten itu memiliki hak eksklusif atas penemuan tersebut yang mencakup apa? Hak untuk membuat, menjual, dan menggunakan penemuan tersebut. Untuk merek,
Jangka waktunya 10 tahun dari tanggal permohonan, tetapi dapat berlangsung terus bila diperpanjang dan digunakan. Nah, perlindungan merek di Indonesia ini artinya berlaku 10 tahun yang bisa diperpanjang sesuai dengan hukum merek. Setelah periode 10 tahun berakhir, pemilik merek itu dapat memperpanjang perlindungan merek setiap 10 tahun selanjutnya. Nah, selama merek tersebut tetap digunakan dan pemilik membayar biaya yang diperlukan. Dari sisi cara peralihan hak cipta, pewaris, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undang. Nah, hak cipta ini bisa dialihkan melalui penjualan atau warisan. Pemilik hak cipta bisa menjual atau mewariskan hak cipta mereka kepada pihak lain yang akan menjadi pemilik baru hak cipta tersebut. Kemudian bisa perjanjian lisensi. Pemilik hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya dalam batas tertentu sesuai dengan syarat dan juga ketentuan yang telah ditetapkan di perjanjian lisensi. Untuk paten sendiri, cara peralihannya ini sama ya, artinya paten dan merek dan hak cipta ini bisa melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan undang-undang. Untuk paten sendiri bisa dialihkan melalui penjualan dan juga pewarisan tentunya. Nah, pemilik hak paten bisa menjualkan atau mewariskan hak paten mereka kepada pihak lain. Begitu juga bisa dengan perjanjian lisensi atau pemindahan perusahaan. Ketika hak paten dimiliki oleh perusahaan, peralihan hak paten itu bisa dapat terjadi melalui peralihan kepemilikan saham atau aset perusahaannya. Sama halnya dengan merek. Nah, ini bisa juga melakukan lisensi, perjanjian tertulis, penjualan atau warisan, atau merger atau akuisisi. Peralihan hak merek juga dapat terjadi dalam konteks merger atau akuisisi perusahaan, di mana merek-merek yang ada dimiliki oleh perusahaan yang lebih besar. Selanjutnya, dalam bentuk pelanggaran hak cipta. Secara substantif, bagian-bagiannya telah dikopi atau diperbanyak tanpa izin atau terdapat kesamaan. Artinya di sini tentang penggandaan dan penyebaran tanpa izin. Ini termasuk dalam mendistribusikan atau menjual karya ciptanya tanpa izin dari pemegang hak cipta. Penggunaan komersial tanpa izin artinya di sini menggunakan karya cipta itu untuk tujuan komersial, memasukkan musik atau gambar dalam iklan tanpa izin. Nah, itu adalah bentuk pelanggaran. Begitu juga mengubah atau memodifikasi karya cipta tanpa izin pemegang hak cipta. Pengunduhan ilegal, penyebaran atau penayangan karya cipta melalui internet tanpa izin. Pelanggaran hak cipta terjemahan juga bisa. Kemudian hak paten, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan, menggunakan proses atas hasil produksi atau produk yang diberi paten tanpa hak, itu adalah bentuk pelanggaran. Nah, ini membuat, menjual, mengimpor produk yang merupakan penemuan yang telah dipatenkan dan kemudian digunakan tanpa izin, ini adalah bentuk pelanggaran. Selanjutnya di merek, bentuk pelanggarannya adalah menggunakan merek yang sama atau serupa secara tanpa hak dengan merek yang telah didaftarkan. Nah, artinya di sini menggunakan merek yang serupa dengan merek yang telah terdaftar, kemudian menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Pembajakan merek, menjual atau menggunakan merek palsu atau bajakan tanpa izin pemilik mereknya. Kemudian tindakan yang merusak reputasi merek seperti mengecam atau memberikan informasi palsu tentang merek tersebut. Nah, ini juga termasuk bentuk pelanggaran. Nah, kita lanjut. Sanksi pidananya bagaimana? Untuk hak cipta itu sendiri, di bawah Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sanksi pidana dapat mencakup denda atau hukuman penjara
Untuk pelanggarannya tadi itu tentang penggandaan ya, hak cipta berupa penggandaan, penyebaran atau penggunaan karya cipta tanpa izin. Nah, itu menurut undang-undang sanksinya adalah denda atau hukuman penjara. Besarnya denda dan masa penjara itu tergantung pada beratnya pelanggaran. Seperti apakah pelanggaran yang telah dilakukan dalam konteks tujuannya komersial, nah kerugian yang disebabkan, kemudian faktor lainnya, ini perlu dipertimbangkan. Kemudian paten, ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur sanksi pidana yang dapat mencakup denda. Begitu juga dengan merek, itu diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 yang mengatur sanksi pidana yang mencakup denda atau hukuman penjara. Nah, itu besarnya denda dan juga masa penjara itu tergantung beratnya pelanggaran. Kita langsung saja pada studi kasus yang telah ramai diperbincangkan pada tahun 2000-an. 2020 ya ini malah yaitu penggunaan kata strong di Pepsodent dan juga formula. Perkara merek Strong antara Hartwood Private Limited dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, ini pokok perkaranya begini. Kasus ini bermula dari Hartwood yang merasa keberatan dengan adanya penggunaan merek Pepsodent Strong dari Unilever. Jadi Pepsodent itu punyanya Unilever dan formula punyanya Hartwood, dan Hartwood ini karena si Pepsodent ini meluncurkan produk dengan kata strong yang sama dengan mereknya formula, jadinya mereka si Hartwood merasa keberatan. Alasannya karena penggunaan merek strong ini sudah lebih dahulu digunakan dan telah terdaftar untuk merek si pasta gigi mereka, yaitu formula strong. Nah, Hartwood ini perusahaan asal Singapura yang merasa keberatan karena kesamaan nama, yang membuat konsumen ini mengira bahwa kedua produk pasta gigi ini memiliki relasi, yang akhirnya Hartwood ini merasa dirugikan akibat kesamaan nama. Maka langkah selanjutnya si Hartwood ini melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada tanggal 29 Mei dengan tergugat PT Unilever Indonesia yang akhirnya disidangkan pada tanggal 18 November 2020. Merek pasta gigi Pepsodent Strong dianggap meniru dan harus membayar ganti rugi ke Hartwood. Dan kesimpulannya, PT Unilever, perusahaan yang ada di Indonesia sejak berapa tahun ya? 87 tahun ini harus membayarkan biaya sengketa sebesar 30 miliar. Nah, ketika kita melihat dari perkara ini, kasus ini, bahwasanya hak merek itu menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan saat menjalani suatu bisnis. Apalagi hukum yang berlaku di Indonesia adalah first to file atau pengakuan merek berdasarkan siapa yang pertama mendaftarkan. Nah, itu telah dijelaskan undang-undang bahwa suatu merek itu memperoleh hak atas merek, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Nantinya pemilik merek ini akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tertentu untuk memberi izin pada pihak lain dalam menggunakan selama jangka waktu tertentu. Baik, itu dia mengenai HKI, hak kekayaan intelektual. Untuk video mengenai HKI intelektual ini cukup sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa melalui chat grup maupun komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.